Sistem Necromancer, bab 816 sampai dengan 820. Bab 816 Pangeran akan memberikan pidato. Glenda menatapnya dengan curiga. Kau hanya akan menundanya sampai malam dan menyerahkan tugas itu kepada kami. Bagaimana mungkin? Wu Heng menggaruk kepalanya. Benny tersenyum dan berkata, Wu Heng telah melarikan diri sepanjang hari. Jadi dia benar-benar kelelahan. Lihat, orang-orang punya mata yang tajam. Glenda berkata dengan sedih. Silakan saja. Kami akan memberi tahu Anda apa yang terjadi besok pagi. Oke. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Wu Heng sambil tersenyum dan bergegas pergi. Glenda dan Bernie membagi informasi menjadi dua tumpukan dan mulai meninjaunya. Xiao Xiao bersembunyi di samping. Dengan hati-hati membuka tablet. Dan menonton kartun dengan volume paling rendah. Kamar tidur. Berbaring di tempat tidur. Aku tak dapat menahan diri untuk mulai berpikir tentang apa yang terjadi kali ini. Saya sudah berada di kota itu selama 3 hari. Dalam hal kecepatan membunuh target, sebenarnya tidak lambat. Tetapi targetnya adalah pangeran kedua. Tetapi dia masih belum punya petunjuk yang jelas. Glenda bahkan mulai curiga bahwa pangeran kedua telah terbunuh. Dan perintah rahasia di balik layar menggunakan identitasnya untuk memimpin penjaga kota. Ada kemungkinan. Tetapi tampaknya tidak terlalu mungkin. Jika dia benar-benar terbunuh, apa yang akan terjadi pada penerus tahta? Bagaimanapun, pangeran kedua masih dibutuhkan untuk duduk di tahta. Hal ini sejalan dengan seluruh rencana Qilin-Dao. Kemungkinan yang lebih besar adalah dia dikurung atau dilindungi. Jika saya membunuh pangeran kedua, dapatkah Ordo Rahasia menciptakan pangeran kedua palsu dan terus mengeluarkan perintah? Tidak. Jika dia dapat digantikan dengan mudah, maka pangeran kedua tidak akan penting. Masalah tahta tidak ada hubungannya denganku. Kita masih harus menemukannya dan menyelesaikan masalah di Rentam City terlebih dahulu. Saya berpikir cepat dalam benak saya. Bagaimana cara menemukan lokasi orang tersebut? Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benakku. Pangeran kedua mengatur pengiriman utusan untuk menemui Wen Manxia. Apakah mungkin juga untuk mengatur seorang utusan datang dengan cara ini dan melihat siapa yang akan datang menemuinya? Coba saja, mungkin ada kesempatan. Saat aku tengah berpikir, aku merasa mengantuk dan tertidur lelap. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, sinar matahari bersinar ke dalam ruangan melalui jendela. Setelah mandi cepat, pergilah ke ruang pemantauan. Kedua kerangka itu masih duduk di depan kamera pengintai. Sementara ketiga hantu itu mengobrol di samping. Selamat pagi, cantik dan gadis-gadis, sapa Wu Heng sambil tersenyum. Selamat pagi, Paman. Xiao Xiao melambaikan tangan dengan gembira, masih penuh energi. Glenda dan Bernie juga tersenyum di sisi ini. Lalu Glenda terbang dan berkata, saya sudah selesai membaca intelijen dan memilih beberapa yang berguna untuk diceritakan kepada Anda. Baiklah, Wu Heng duduk di samping. Glenda melanjutkan, ada 2 jenis intelijen. Satu dari kerajaan Yeko. Pangeran kedua sedang mempersiapkan personelnya sendiri untuk mencoba meyakinkan asosiasi bahwa pangeran pertama berkolusi dengan sebuah sekte. Yang kedua tentang kota Lentam. Kami telah merencanakan untuk menempatkan sekelompok orang di kota ini, serta beberapa orang yang mereka kenal tentang Pangeran Agung. Kalian bisa meminta Wen Manxia membersihkan mereka ketika saatnya tiba. Tampaknya informasi ini masih membantu. Situasi spesifik di kerajaan Yeko tidak jelas. Tetapi jelas bahwa pangeran kedua juga menggunakan asosiasi tersebut untuk mengganggu dan menahan pangeran tertua. Yang utama adalah personel yang ditempatkan di kota Rentam. Informasi ini seharusnya cukup untuk menarik perhatian semua orang sekaligus. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan memberitahu Wen Manxia saat aku kembali dan memintanya untuk menanganinya, kata Wu Heng. Ya, Glenda mengangguk. Pada saat ini, kerangka di depan monitor memperbesar gambar dalam video. Sang alkemis kerangka mendorong kereta berisi beberapa kerangka, berjalan menyusuri koridor sel. Anda dapat melihat jarum suntik, botol kaca, dan peralatan lainnya di gerobak. Tampaknya orang-orang di dalam sel akan disuntik dengan virus. Kaxiu, Sanshan, kalian ikut ke sana juga. Kalau lawan kesulitan, bantu dorong mereka, kata Wu Heng.
Kedua kerangka di samping membuka pintu dan berjalan keluar. Tak lama kemudian, dia muncul di depan kamera pengintai dan berjalan bersama kerangka alkimia. Sel 202. Pencuri itu duduk di tepi tempat tidur, menunggu sarapan di bawah. Hanya ketika pintu sel dibuka, Anda akan punya waktu untuk mengamati situasi di luar sebentar. Wu Heng tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan kerangkanya tumpul dan kecerdasannya rendah. Jadi dia dapat perlahan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Saat itu, jika apa yang terjadi di sini bocor, Vatikan akan dapat membunuhnya. Dan saya harus mendapatkan resep itu sendiri. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Suara langkah kaki terdengar dari koridor. Kemudian, gerbang besi terbuka, dan beberapa kerangka perlahan berjalan masuk sambil mendorong gerobak logam. Ada jarum suntik tersegel dan beberapa wadah berisi cairan kental berwarna merah tua di dalam mobil. Mata si pencuri menyipit, dan firasat buruk muncul di hatinya. Sebelum dia sempat bereaksi, dua kerangka tinggi muncul dari belakang dan menekannya ke tempat tidur dengan tangan mereka seperti penjepit besi. "Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan?" teriak pencuri itu dengan keras. "Wu Heng, apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Kamu tidak bisa melakukan itu." Seberapa keras pun dia berteriak, tidak seorang pun memperdulikannya. Sang alkemis kerangka mengambil sebuah jarum suntik, menjentikkan jarum dengan jari-jari kerangkanya, lalu menusukkannya ke lehernya. Teriakan pencuri itu tiba-tiba berhenti. Tubuhnya berkedut hebat, dan kulitnya yang terbuka ditutupi urat-urat biru, seperti ular-ular kecil yang marah. Secara bertahap ia menutupi seluruh tubuhnya, mengubahnya menjadi warna ungu biru. Mengaum gelombang, raungan mayat yang dahsyat terdengar, dan pencuri itu menyelesaikan transformasinya menjadi zombie. Ia meronta, meraung, dan terus berusaha menerkam target di depannya. Sang alkemis kerangka memperhatikannya dan melanjutkan ke sel berikutnya. Orang-orang di dua sel lainnya. Saat itu, dia mulai gelisah, dan suara rantai berbenturan dan menderu terus-menerus terdengar dari sebelah. Tak perlu dikatakan lagi, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kok ini beda dengan apa yang saya katakan kemarin? Bukankah berarti hanya dengan mengonsumsi bahan daging biasa saja dapat meningkatkan kebugaran fisik? Mengapa ada reaksi sebesar itu? Mencicit gelombang, gerbang besi terbuka dan para kerangka berjalan masuk sambil mendorong gerobak. "Saya ingin bertemu Wu Heng. Saya bertanggung jawab atas semua informasi intelijen tentang pangeran kedua dan saya pasti bisa membantunya," kata Menteri Intelijen segera. Kerangka itu tidak menanggapi, tetapi dengan kasar melangkah maju dan menahannya, menyuntikkan virus. Dibutuhkan waktu sekitar 3 menit. Menteri Intelijen juga berubah menjadi zombie. Kerangka itu melanjutkan ke ruangan ketiga dan terus menyuntikkan virus. Di dalam ruang pemantauan, Wu Heng menyaksikan seluruh proses. Daya tahan seorang profesional level 18 masih jauh lebih kuat daripada orang biasa. Setelah digigit, tubuh orang normal akan berubah menjadi zombie dalam 1 atau 2 detik. Transformasinya selesai hampir seketika. Virus yang disuntikkan ke ketiga orang ini adalah virus yang diekstraksi dari Raja Mayat sebelumnya. Setelah disuntikkan, transformasinya selesai dalam waktu 3 hingga 5 menit. Tampaknya tingkat resistensi terhadap virus masih tinggi. Itu bukan suntikan langsung, tetapi hanya gigitan dari zombie biasa. Jadi mungkin mereka bisa bertahan lebih lama, atau melewatinya begitu saja. Xiao Xiao terbang kembali dengan gembira. "Paman, aku sudah memeriksa. Mereka masih level 18, tapi mereka belum menumbuhkan sayap yang mengilap. Masih level 18, langsung selevel dengan Raja Mayat. Transformasinya mungkin belum selesai. Kita tunggu saja dalam beberapa hari," kata Wu Heng. "Oh," Xiao Xiao mengangguk. "Ayo pergi. Ayo kembali dan lanjutkan mencari pangeran kedua." Mengejar putri tertua pun tidak terlalu merepotkan. Wu Heng berdiri. Ketiga hantu itu tersenyum dan memasuki tubuhnya. Kembali ke dunia lain dan muncul di ruangan kamar pribadi kedai minuman. Ruangan itu masih kosong. Dari lantai bawah terdengar keluhan bartender dan suara-suara pembersihan. Lagi pula, ini sudah pagi dan tidak akan ada pelanggan yang datang sekarang. Ketiga hantu itu pun dilepaskan. "Xiao Xiao, awasi di sini. Glenda dan Bernie,
Jelajahi daerah ini dan lihat apakah ada informasi baru. Oke, ketiga hantu itu langsung terbang keluar. Wu Heng tinggal di ruang dalam, mengeluarkan ketel kedap suara, dan menghubungkan radio. Wen Manxia, apakah kamu di sana? Tak lama kemudian, suara Wen Manxia yang tergesa-gesa terdengar dari seberang. Tuan, pahlawan kelompok lambang ular datang ke benteng setet kemarin. Alis Wu Heng langsung berkerut. Long, kau yakin itu dia? Seharusnya dia. Untungnya, dia tidak punya niat jahat. Saya meminta Hartel untuk memberinya beberapa hadiah atas nama kota Rentam. Dan dia menerimanya, kata Wen Manxia langsung. Mendengar bahwa tidak ada niat jahat dan hadiahnya diterima, Wu Heng awalnya merasa lega, tetapi kemudian dia merasa sedikit takut. Bukankah dia ada di ibu kota kerajaan? Mengapa Anda pergi ke benteng setet? Terlalu berbahaya. Aku akan mengirimmu ke Pulau Harta Karun, kata Wu Heng langsung. Wen Manxia berkata dengan nada santai, tidak terlalu berbahaya. Pihak lain juga memberiku lambang sebagai hadiah balasan. Itu lambang anggota konsorsium lambang ular. Warnanya cerah dan terlihat cukup bagus. Berwarna-warni, Wu Heng juga memiliki satu di tangannya, yang diberikan kepadanya oleh pihak lain setelah dia menghabiskan sejumlah uang. Lambang anggota tertinggi, selain diskon dan menumpang transportasi konsorsium, Anda dapat memasuki gedung konsorsium saat keadaan berbahaya, dan mereka akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan Anda. Itu adalah semacam perlindungan. Lambang ini melambangkan bahwa Anda adalah klien penting konsorsium. Saya menghabiskan puluhan ribu koin emas untuk mendapatkannya. Jika Anda dalam bahaya, Anda bisa masuk ke dalam konsorsium dan keselamatan Anda akan terjamin. Jelas Wu Heng. Ya, jadi tidak terlalu berbahaya, kata Wen Manxia sambil tersenyum. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu aku akan memberimu tiket kereta hantu. Jika kau dalam bahaya, naiklah kereta dan pergilah. Baiklah, saya akan mendengarkan Anda, Guru. Wu Heng melanjutkan, saya punya dua hal untuk ditanyakan. Katamu, kata Wen Manxia dengan nada serius. Hal pertama yang kulakukan adalah mendapatkan daftar mata-mata yang ditempatkan di kota Rentam. Nanti ku ceritakan. Hebat, itulah yang kubutuhkan. Kedua, saya tidak punya informasi apapun tentang pangeran kedua. Silakan kirim utusan untuk meminta pertemuan dengan pangeran kedua guna membahas perjanjian gencatan senjata. Saya akan coba mencari tahu lokasinya melalui informasi ini. Ada keheningan sejenak di seberang sana. Wen Manxia lalu berkata, baiklah, saya akan memilih dua orang pintar untuk melakukan ini. Tolong berikan saya daftarnya. Dulu, Wu Heng membaca lagi daftar yang ditulis oleh Granda. Terdengar suara gemerisik rekaman dari sisi yang lain. Itu saja. Baiklah. Saya akan mengaturnya sekarang. Tuan, hati-hati. Kamu juga harus berhati-hati. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka menutup telepon. Duduk di kamar dan menunggu sebentar. Benny terbang kembali dari luar dan berkata langsung, Wu Heng, ada pengumuman di kota. Pangeran kedua akan berpidato di alun-alun 3 hari lagi. Bab 817 Kode Rahasia Kaum Intelektual. Dia sedang berpidato saat ini. Wu Heng sedikit terkejut dengan informasi Benny. Kediaman pangeran diserang, dan beberapa pejabat menghilang baru-baru ini. Saat itu jelas bukan waktu yang tepat untuk berpidato di depan umum. Begitu banyak orang yang menunggu untuk menemukan posisinya. Penny berkata, itulah yang tertulis di pengumuman di luar. Penduduk kota juga sangat gembira. Mereka berpikir bahwa Yang Mulia memiliki keberanian seorang raja yang menolak mengakui kekalahan dan berjuang dengan gagah berani. Ya ampun, pasti ada seseorang di balik ini. Kau sudah bersembunyi begitu lama, tapi kau masih punya keberanian. Wu Heng terdiam. Bagaimana orang biasa bisa tahu hal-hal ini? Mereka bahkan tidak tahu kalau rumah pangeran itu palsu. Benny melayang di sampingnya dan berkata dengan santai. Benar sekali. Wu Heng mengangguk. Sementara lelaki dan jiwa itu berbicara, Glenda juga terbang kembali dari luar. Dia melirik mereka dan berkata, saya pergi menemui Menteri Intelijen. Dan seorang menteri baru sudah mulai bekerja. Ini diatur dengan cukup cepat, kata Wu Heng. Orang tersebut ditangkap kemarin dan penangkapan baru telah diatur hari ini. Sungguh efisien. Glenda mengangguk dan melanjutkan.
Menteri baru itu level 15, dan sebuah kode telah diatur saat menyerahkan beberapa tugas. Apa kodenya? Tanya Wu Heng. Granda mengenang dan berkata, ada dua jenis. Yang pertama adalah kode untuk menyerahkan intelijen. Lonceng katedral Ceru terlambat. Jawabannya ya. Tetapi merpati-merpati itu tetap kembali ke sarangnya tepat waktu. Yang kedua adalah kode untuk rotasi penjaga. Galeri sisi barat menyambut pameran baru. Jawabannya adalah, saya di sini dengan tatapan kagum. Brengsek, sangat berbudaya. Apakah kata ini begitu sastrawi? Celu yang disebutkan di sana adalah ibu kota kerajaan Yeko. Tampaknya orang-orang ini masih terobsesi dengan ibu kota kerajaan. Bahkan dalam kode rahasia, tempat bernama Celu disebutkan. Sungguh orang yang berbudaya. Desah Wu Heng. Benny berpikir sejenak dan berkata, mungkin itu ditulis oleh pangeran kedua. Konon katanya dia sangat menyukai hal-hal sastra seperti itu. Mungkin saja, Wu Heng juga merasa bahwa dia mungkin mengarangnya. Orang lain mungkin tidak mempunyai perasaan sekuat itu terhadap Wang. Glenda masih tersenyum dan berkata, kenapa tidak menyelinap masuk lagi? Lagi pula kita tahu kodenya, tanpa tujuan yang jelas. Tidak ada gunanya menyelinap masuk, kata Wu Heng. Jadi apa yang kita lakukan hari ini? Glenda terus bertanya. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, aku baru saja menghubungi Wen Manxia dan memberinya daftar mata-mata di kota Rentang. Dia menyebutkan bahwa Long dari kelompok lambang ular pergi ke benteng Setet. Kedua hantu itu mengerutkan kening. Glenda bertanya, apa yang terjadi? Wu Heng mengulangi kepada Erhun apa yang dikatakan Wen Manxia kepadanya. Jiwa kedua juga mendengarkan dengan saksama. Semakin jauh ke utara, semakin terpencil daerahnya. Para diaken lokal di setiap kota semuanya level 12, dan penguasa kota tertinggi di kota Lentam hanya level 15. Namun baru-baru ini, seorang profesional level 18 pergi untuk membunuh Wen Manxia, dan sekarang seorang pahlawan juga ikut pergi. Tiba-tiba saja, para petinggi sudah berkumpul di sana. Meskipun Wu Heng mengatakannya dengan ringan, orang masih bisa merasakan perasaan tertekan yang dialami Wen Manxia saat itu. Setelah Wu Heng selesai berbicara, dia melanjutkan, saya berencana untuk kembali dan memberikan tiket kereta api kepada Wen Manxia agar saya bisa melarikan diri jika ada bahaya. Dapatkan tiket kereta api dan 2 cincin luar angkasa menteri intelijen dari pencuri. Tiket yang tersedia hanya cukup untuk Wen Manxia, Hartel, dan anak itu. Bagaimana dengan pidato sang pangeran? Mau lihat? Tanya Glenda. Semua orang dapat merasakan ada yang salah dengan ucapannya. Tetapi belum ada petunjuk tentang pangeran kedua. Jadi meskipun saya tahu itu palsu, saya tetap ingin melihatnya. Kembalilah, kata Wu Heng. Kedua hantu itu juga mengangguk. Setelah selesai dengan urusan serius, kedua insan itu meneruskan pembicaraan tentang hal-hal lain. Perubahan di kota. Beberapa penjaga berpakaian preman bersembunyi di antara penduduk. Anda mungkin tidak dapat mengetahui apapun dari luar, tetapi di mata hantu, Anda dapat melihat levelnya, mengamati kondisi sekitar, dan melaporkan situasinya. Segalanya jelas untuk dilihat. Kota ini telah membuat beberapa kemajuan. Bukan lagi hanya para penjaga yang melakukan penggeledahan buta, tetapi sejumlah besar petugas berpakaian preman dikerahkan untuk mengumpulkan informasi intelijen secara diam-diam. Kemudian akan dilakukan penggeledahan dan penangkapan. Hanya mengobrol santai, Xiao Xiao juga terbang kembali dari luar. Bibi dan kakak Benny sudah kembali. Lalu, dia menunjuk ke arah pintu dan berkata, Paman, mereka akan datang untuk membersihkan. Ayo, kita pergi dulu. Jangan ganggu yang lain. Wu Heng berdiri dan memakai topeng untuk mengubah penampilannya. Pada saat yang sama, radio dan pot kedap suara pun disingkirkan. Lepaskan teleportasi dan menghilang. Mencicit gelombang. Pintu terbuka dan 2 bartender masuk bersamaan. Saat pintu terbuka, orang di depannya berhenti sejenak. Orang yang mengikutinya dari belakang bertanya dengan bingung. Ada apa? Rasanya seperti ada sesuatu yang menghilang dalam sekejap. Tidak. Minumlah suplemen. Kau sudah berhalusinasi, kata yang di belakang, sambil berjalan melewati yang satunya lagi ke dalam ruangan. Mulailah membersihkan ruangan. Lingkaran sihir itu mengembun. Wu Heng muncul di gang luar. Berjalanlah ke jalan.
Berdirilah bersama orang banyak di papan pengumuman, dan lihatlah pengumuman yang dipasang. Isi pemberitahuannya sederhana. Yang Mulia Pangeran Kedua akan menyampaikan pidato yang sangat penting pada siang hari 3 hari kemudian di alun-alun pusat kota. Tidak ada konten lain yang berlebihan. Di hadapan halayak ramai, seorang penyair berjubah hijau dan memegang kecapi berdiri tepat di atas kotak kayu. Jari-jarinya memetik senar dengan lembut, dan suara yang merdu itu menghentikan diskusi orang banyak dan mereka semua menatapnya. Dengan sekte yang mengendalikan ibu kota dan mayat hidup yang memporak-porandakan tanah di utara, hanya dengan keberanian dan strategi, Yang Mulia Pangeran Kedua menyelamatkan kita dari ambang kehancuran. Kali ini, Yang Mulia akan maju lagi untuk membimbing kita dan mengambil kembali semua yang telah hilang. Sang penyair berbicara dengan suara keras. Jubah hijaunya berkibar tertiup angin bagaikan bendera yang berkibar. Saat cerita berlanjut, ada tepuk tangan sesekali dari penonton, tetapi itu tidak terasa terlalu menggembirakan. Pangeran Ditalio berkolusi dengan sekte tersebut, membunuh raja tua itu, dan merebut tahta. Kita tidak boleh membiarkannya terus menyakiti rekan-rekannya. Petik 2. Wen Mansa, penguasa kota Rentam yang jahat, adalah seorang penyihir jahat yang memakan anak-anak hidup-hidup dan menyebarkan wabah. Petik 2. Sang penyair melanjutkan kisahnya dengan menceritakan kekejaman dan perbuatan jahat kedua musuh itu. Ketika saya mendengar tentang Wen Manxia memakan anak-anak hidup-hidup dan melepaskan wabah, kelopak mata Wu Heng berkedut. Kasih sayang keibuan Wen Manxia sedang meluap-luap saat ini. Jika ia tahu orang-orang di luar sana mengarang cerita tentangnya seperti ini, ia mungkin akan pingsan karena marah. Setelah hening sejenak, tidak banyak orang di kerumunan yang mendengarkan apa yang dikatakannya. Mereka mulai membahasnya dengan berbisik. Apakah pembunuhnya sudah tertangkap? Ku dengar 2 menteri menghilang kemarin. Dia pasti sudah tertangkap. Kalau tidak, Yang Mulia tidak akan muncul saat ini. Saya menduga ini panggilan wajib militer lainnya. Kita lihat saja nanti. Kalau tidak berhasil, kita bisa tinggalkan kota ini dan bersembunyi selama beberapa hari. Bab 818 Evolusi Level 19. Wu Heng berdiri di belakang kerumunan. Sebuah suara kecil terdengar dari telingaku. Penyair Treasure Island. Mengapa tak seorang pun memegang harpa? Benny berkata, mungkin itu tidak populer. Setiap tempat punya alat musik populer yang berbeda-beda. Oh, Xiao Xiao mengangguk. Lalu berkata kepada Wu Heng, Paman. Dia menjelek-jelekkan Bibi Wen Manxia. Haruskah kita menghajarnya? Tidak perlu. Semuanya sudah terminologi yang seragam. Kita bicarakan dia di wilayah itu nanti saat kita kembali. Bagus. Setelah berdiri di sana dan memperhatikan sejenak, dia berjalan melewati kerumunan. Dia menemukan sudut gelap, meminta hantu untuk mengonfirmasi lokasi di luar kota, dan melepaskan teleportasi untuk meninggalkan kota secara langsung. Kemudian, di tempat sepi, naiklah kereta hantu kembali ke Benteng Set. Ketika kereta hantu itu muncul kembali, ia telah tiba di hutan di luar Benteng Set. Saya melihat waktu dan sudah pukul 4.40 sore. Lepaskan hantu itu, konfirmasikan arah benteng mata, dan berjalanlah maju. Garis besar benteng itu perlahan mulai terlihat. Wu Heng, ada beberapa mata-mata di sana, dan aku langsung membunuh mereka. Benny terbang kembali dan berkata langsung. Mata-mata masih dikirim ke sini dari jauh. Mereka benar-benar tidak takut orang mati. Wu Heng mengubah arah dan berjalan menuju lokasi yang disebutkan Benny. 2 mayat ditemukan tergeletak di tanah, dan sebuah peta yang mencatat pos pemeriksaan di sekitar benteng ditemukan pada mayat mereka. Jumlah orang yang diatur memang jauh lebih sedikit daripada di awal, tapi tetap ada pengaruhnya, kata Benny di sela-sela. Wu Heng mengangguk dan mengembalikan mayat itu ke cincin luar angkasa. Terus berjalan menuju benteng. Para kerangka penjaga tidak menghentikan mereka, dan penduduk kota pun berjalan dan mengobrol di jalan. Terlepas dari kenyataan bahwa jumlah orangnya lebih sedikit, tidak ada perbedaan. Masuk ke istana kepresidenan, Hartel, yang sedang bekerja di lantai pertama, mendongak ketika mendengar langkah kaki. Melihat Wu Heng datang, matanya langsung berbinar. Tuan, Anda kembali. Yah, ku dengar sang pahlawan datang ke benteng.
Apa semuanya baik-baik saja? Tanya Wu Heng sambil tersenyum. Berkat kamu dan istrimu, tidak terjadi apa-apa. Hartel memberi hormat lagi. Wu Heng mengangguk. Wen Manxia, Nyonya dan Nona muda ada di atas. Saya akan mengantarmu ke sana. Hartel memimpin jalan dan Wu Heng mengikutinya dari belakang. Setelah mengetuk pintu 2 kali, Hartel berkata, Nyonya, Tuan sudah kembali. Datang, mendorong pintu hingga terbuka. Wu Heng langsung masuk. Melihat Wu Heng, Wen Manxia yang sedang menggendong anak itu, pertama-tama memanggilnya, Guru, dengan suara lembut. Lalu berkata kepada anak itu, Ayah kembali untuk menjengukmu. Bayi dalam pelukanku berhenti menyusu dan mengulurkan tangannya ke arahku. Wu Heng mengambilnya dan memegangnya dengan lembut. Wen Manxia menyeka dadanya dengan sapu tangan dan bertanya, Guru, mengapa Anda kembali? Jika mereka berdua berbicara di pagi hari, mereka akan kembali di sore hari. Aku agak khawatir denganmu. Jadi aku kembali untuk menjengukmu. Aku akan kembali setelah semuanya beres. Wu Heng duduk di samping, bermain dengan anak di gendongannya. Hartel membawakan teh, meletakkannya di depan mereka berdua, lalu berdiri di samping dengan patuh. Aku membuatmu khawatir lagi, kata Wen Manxia sambil sedikit menyalahkan diri sendiri. Wu Heng bertanya, kemana Long pergi? Pada saat ini, anak itu mengulurkan tangannya lagi agar Wen Manxia menggendongnya. Wen Manxia mengambil anak itu dan berkata sambil menyuapinya, Hartel, ceritakan kepada Tuan apa yang dikatakan konsorsium kepadamu saat itu. Tuan, kata Hartel, mereka mengatakan mereka akan mengikuti jalan ke utara sampai mereka mencapai kota Rentang. Apa tujuannya? Hartel menggelengkan kepalanya. Itu tidak disebutkan. Tapi waktu kami di benteng, kami hanya tinggal di gedung konsorsium selama setengah hari sebelum berangkat ke kota berikutnya. Wu Heng berpikir keras. Terakhir kali aku bertemu naga adalah di kota Netale. Apa aku datang jauh-jauh ke sini hanya untuk melihat gedung-gedung konsorsium di berbagai tempat? Apakah perlu melihatnya satu persatu? Wen Manxia kemudian melanjutkan. Saya sudah mengirim kabar. Semua kota di sepanjang jalan akan terhindar dari konflik. Seharusnya tidak ada masalah. Ya, sudah diatur dengan baik. Wu Heng mengangguk. Lalu bertanya, apakah utusannya sudah diatur? Selama panggilan pagi, saya meminta Wen Manxia untuk mengatur seorang utusan untuk mencari tahu lokasi pangeran kedua. Sudah diatur. Seorang pegawai negeri sipil dari balai kota akan bertugas sebagai kurir dan akan tiba dengan kereta api dalam 2 hari ke depan, kata Wen Manxia. Baiklah. Kalau begitu mari kita bertindak lebih realistis. Wen Manxia mengangguk. Dan Hartel juga terus tersenyum, melirik ke sini dari waktu ke waktu. Setelah menyelesaikan urusannya, Wu Heng mengeluarkan 3 tiket kereta api dari cincin luar angkasanya. Kalian masing-masing dapat 1. Kalau bahaya, sobek di sepanjang jahitannya. Kereta hantu akan muncul. Lalu, masukkan Pulau Harta Karun ke dalam rencana perjalanan kalian untuk menyelamatkan nyawa kalian. Saat ini, ada 2 jenis kereta hantu. Topi kondektur Wu Heng akan dianggap sebagai kondektur secara otomatis setelah mengenakannya. Setelah kereta muncul, ia dapat membawa 2 kondektur. Tipe kedua adalah tiket kereta hantu. 1 tiket untuk 1 orang, tanpa ada pemberitahuan untuk membawa orang lain. Tuan, nyawa saya tak berharga. Jadi lebih baik saya serahkan saja pada Nyonya. Hartel ragu sejenak lalu berbicara pelan. Wu Heng meliriknya dan berkata dengan tegas, jangan katakan hal seperti itu lagi. Kalau kamu sendiri berpikir begitu, bagaimana mungkin kamu berpikir begitu pada orang lain? Wen Manxia menoleh ke belakang dan berkata sambil tersenyum. Kenapa kamu tidak minta maaf saja kepada majikanmu? Pokoknya jangan ungkit-ungkit lagi. Ya, maaf, Pak. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Wu Heng mengangguk dan melanjutkan. Di dalam kereta hantu, semua indramu akan hilang. Ini normal. Jangan takut. Jam tangan yang kuberikan padamu bisa menunjukkan waktu. Ingatlah untuk makan, minum, dan pergi ke kamar mandi. Juga, jaga anak-anak. Karena mereka mungkin belum terbiasa dengan lingkungan seperti itu. Kedua gadis itu mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Wen Manxia menyimpan 2 di antaranya, menyerahkan yang lain kepada Hartel, dan berkata,
Jika kamu tidak berperilaku baik, Tuan akan mengabaikanmu malam ini. Hartel membungkuk lagi dan menyimpan tiketnya. Sekian dulu. Aku akan kembali ke kamar dan istirahat sebentar. Panggil aku untuk makan malam. Wu Heng berdiri. Guru, apakah ada yang ingin Anda makan? Santai saja. Bagus. Wu Heng keluar ruangan. Pergi ke ruang belajar. Membuka pintu dan masuk. Saat keluar gerbang, saya melihat ke arah jam yang tergantung di dinding. Sekarang jam 4:30 sore. Saya tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Minta skeleton untuk memeriksa rekaman pengawasan sel 202 hingga 204. Ketiga profesional level 18 asli semuanya telah berubah menjadi zombie. Namun secara penampilan, ia masih mempertahankan bentuk manusia, tanpa tanda-tanda distorsi yang berlebihan. Hah, gelombang. 3 hantu terbang kembali dari luar. Xiao Xiao berteriak keras. Paman. Ah, ada apa? Kenapa kamu berteriak sekeras itu? Xiao Xiao menunjuk layar dan berkata dengan terkejut. Dia sudah level 19. Wu Heng menatap layar, mengerutkan kening. Kamu bilang mereka bertiga sudah mencapai level 19. Ya, cepat sekali, kata Xiao Xiao. Glenda menambahkan. Dilihat dari levelnya, memang sudah mencapai level 19. Sepertinya transformasi dari seorang profesional lebih cepat dari yang kita duga. Benar, Wu Heng juga sedikit terkejut dengan hasilnya. Meskipun saya menduga para profesional akan memperoleh hasil lebih baik dalam mengubah zombie, saya tidak menduga virus yang disuntikkan di pagi hari akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi di malam hari. Atau 3 ditingkatkan pada saat yang sama. Benny tersenyum dan berkata, sepertinya tidak akan lama lagi sebelum mereka bertiga mencapai level 20. Xiao Xiao memikirkannya dan berkata, dengan cara ini, Vatikan tidak akan pernah berani menindas kita lagi. Biarkan pamanmu menelepon kantor pusat asosiasi. Glenda berbicara lebih dulu. Itu tidak akan berhasil. Paman tetap ayahku. Bagaimana kalau dia meninggal di luar? Xiao Xiao, kamu terlalu bias. Kamu tidak bilang begitu terakhir kali, kata Glenda berpura-pura marah. Xiao Xiao segera menghampirinya dan berkata, tidak, Bibi, kami adalah sahabat. Bagaimana denganku? Tanya Bernie. Kami bertiga adalah yang terbaik. Wu Heng duduk di kursi, memikirkan transformasi para profesional. Ini adalah jalan pintas untuk mengembangkan kerangka tingkat tinggi. Seperti apa yang tertulis dalam cerita pendek itu. Saat itu ancaman tahta suci kepadanya sudah berkurang, dan tidak akan ada lagi yang datang mengganggunya. Tentu saja, cobalah untuk tidak memiliki konflik yang terlalu serius dengan mereka. Bagaimanapun, Tuhan itu nyata. Aku telah bekerja keras untuk berkembang sampai titik ini. Tetapi jika aku membuat marah para dewa dan mereka mengubahku menjadi abu sekaligus, itu akan sangat tidak pantas. Apakah ada cara untuk menjadi dewa di dunia ini? Atau apakah dewa memang terlahir sebagai dewa, dan pencapaian tertinggi yang dapat dicapai oleh para profesional biasa dalam hidup mereka adalah pahlawan? Paman, apakah menurutmu kami berempat yang terbaik? Xiao Xiao terbang mendekat. Wu Heng mendongak dan berkata, senang rasanya menjadi tak terkalahkan di dunia. Hehe, Xiao Xiao tertawa. Wu Heng mendongak ke arah waktu, lalu berdiri dan berkata, ayo kembali dan makan. Ketiga hantu itu terbang kembali ke tubuh mereka, dan Wu Heng berjalan ke gerbang batas. Benteng yang sudah dihuni, Wu Heng makan malam dengan enak. Aku bersembunyi sana-sini akhir-akhir ini dan tidak makan dengan baik. Bahkan ketika ia menyamar sebagai ketua geng dan ketua presiden, ia khawatir makanan yang dikirim kepadanya beracun. Jadi ia tidak makan sedikit pun dan hanya memakan roti yang dibawanya. Setelah makan enak, Wu Heng meminta beberapa persiapan lebih lanjut, membuka sihir rumah besar, dan mengirim gadis itu masuk. Wen Manxia melihat ke dalam melalui pintu yang terbuka dan berkata, Tuan, pelayan baru yang Anda pilih. Dia hanya agak kurus. Setelah rumah besar itu ditutup, Wu Heng berkata, saya menyelamatkan seorang gadis kecil dari geng. Saya takut dia akan membocorkan keberadaan saya, jadi saya mengurungnya di dalam. Terlebih dahulu, kau akan mengurungnya. Jangan biarkan dia bosan. Wu Heng berkata, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pikir kita pengkhianat kemanusiaan.
Bagaimana kalau kita melepaskannya dan dia membocorkan informasi? Wen Manxia berpikir sejenak. Tidak nyaman bagimu untuk membawanya. Jadi serahkan saja padaku dulu. Aku akan memberinya pekerjaan dan membiarkannya pergi setelah pekerjaanmu selesai. Wu Heng memikirkannya dan menemukan solusi. Ia mengaktifkan teknik mansion lagi dan berkata, keluar. Gadis kecil itu berjalan keluar dengan hati-hati sambil melihat ke arah jari-jari kakinya. Wen Manxia mengangkat dagunya, menatapnya, dan berkata, Tuan bilang dia menyelamatkanmu dari geng itu. Benarkah itu? Kumohon jangan bunuh aku. Gadis itu tak tahan lagi menahan tekanan itu, lalu berlutut dan berkata, kau cukup penurut. Lanjut Wen Manxia. Bagaimana kalau kau tinggal di kota selama beberapa hari dan kemudian membiarkanku kembali nanti? Tinggallah selama beberapa hari. Itu tergantung pada kinerjamu. Kalau kamu patuh dan pintar, kamu pasti bisa segera kembali. Aku akan patuh, kata gadis itu. Wen Manxia mengangguk dan berkata, Hartel, atur pekerjaan untuknya. Ya, Bu. Gadis itu dibawa pergi, dan masalahnya terpecahkan. Ayo, kita beri makan bayinya lalu istirahat. Mereka berdua naik ke atas bersama-sama untuk menyusui bayinya. Setelah memberi makan anak itu dan menyerahkannya kepada penyihir kerangka, mereka kembali ke kamar bersama. Kamar tidur. Cahaya bulan masuk ke dalam ruangan melalui kisi-kisi jendela berukir. Ada aroma samar-samar di udara. Wu Heng berbaring malas di tempat tidur. Masih memikirkan 3 profesional yang telah berubah menjadi zombie dan mencapai level 19. Tak heran jika para ahli nujum ditekan dan dibatasi. Beberapa eksperimen mereka sungguh menyimpang. Saat itu, pintu terbuka dan Wen Manxia masuk dari kamar mandi mengenakan gaun tidur suspender hitam. Rambut merah panjangnya basah dan tergerai hingga pinggang. Roknya ketat menutupi lekuk tubuhnya yang anggun. Di belakangnya, Hartel masuk dengan rambutnya disanggul tinggi, dengan beberapa helai rambut menjuntai di kedua sisi pipinya. Dia masih mengenakan kacamata berbingkai hitam dan bra rendah hitam, dengan payudaranya setengah terbuka. Wen Manxia berjalan mendekat, duduk di samping tempat tidur, merapikan rambutnya yang basah, dan berkata sambil tersenyum, Tuan, Hartel secara khusus menyiapkan gaun ini. Bagaimana? Wu Heng menatap pihak lain lagi. Hartel bijaksana. Terima kasih, Tuan. Bab 819 ternyata itu dia. Kota Nilali. Liar. Malam terasa berat dan menyelimuti sekeliling. Sesekali, kicau serangga dan auman binatang buas terdengar dari hutan. Di kabin pemburu yang terbengkalai, batu penerangan redup tergantung di langit-langit, nyaris tak menciptakan lingkaran cahaya. Ada beberapa sosok yang duduk di sekitar rumah kayu itu. Setelah pertukaran informasi singkat, pria yang duduk di pintu, dengan mata seperti elang, berkata, Pangeran akan segera berpidato di alun-alun pusat. Kalian semua harus tahu tentang ini. Mereka memilih momen ini untuk berpidato, dengan dalih untuk menenangkan rakyat. Tetapi sebenarnya, mereka mencoba mengidentifikasi orang yang diam-diam membunuh pejabat itu. Sang pembicara berhenti sejenak, lalu menambahkan, tentu saja, sang pangeran mencurigai kita. Seseorang bertanya, jadi apakah pidato ini benar atau salah? Yang jelas bukan pangerannya sendiri. Dia pasti sudah mengatur sesuatu untuk memancing orang yang ada di dalam kegelapan itu. Semuanya tergantung apakah yang asli akan tertipu. Kurasa dia tidak akan muncul. Dia berhasil menangkap 2 orang level 18 secara diam-diam. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari tipuan seperti itu? Beberapa orang berbisik. Wanita di seberang berkata, pangeran kedua memang perlu menenangkan anak buahnya. Tetapi mereka bukan orang biasa, melainkan orang-orang berkuasa di kota ini. Sambil berbicara, dia mengeluarkan selembar perkamen yang kusut, mengangkatnya ke tengah asap, dan menjatuhkannya di atas meja kayu di tengah. Ini daftar pedagang bangsawan yang meninggalkan kota hari ini. Dia bersembunyi dengan aman, tetapi pejabat lain tidak yakin. Jika pemeran pengganti pidato terbunuh, lebih banyak pejabat dan pejabat tinggi akan pergi, dan kota tidak akan bisa berfungsi. Semua orang di kabin tercengang. Mereka tidak menyangka dia akan punya ide seperti ini. Mereka semua bergantian melirik daftar itu. Seseorang angkat bicara. Meskipun berisiko,
Saya setuju dengan ide ini. Kamu bisa mencoba. Yang lain pun turut angkat bicara. Mereka pikir ini bisa dilakukan. Sosok di pintu juga ikut angkat bicara. Kalau begitu bersiaplah. Kalau sudah waktunya, bunuh pengganti ini. Semua orang mengangguk. Pintunya terbuka. Dan beberapa orang meninggalkan kabin dan menghilang di kegelapan malam. Keesokan harinya, pagi, setelah sarapan, Wen Mansha dan Hartel langsung pergi ke ruang radio. Ia memberi perintah kepada kota Rentam dan secara diam-diam membersihkannya berdasarkan daftar mata-mata yang diperolehnya. Pembersihan ini diharapkan dapat membawa kedamaian bagi kota Rentam untuk sementara waktu. Wu Heng tidak ikut campur dalam urusan kota Rentam. Sebaliknya, ia membuka pintu ruang kerja dan langsung masuk. Di sisi lain, masih ada ruang pemantauan. Dia melepaskan hantu itu dan duduk di kursi di depan kamera pengintai. Tampilkan rekaman pengawasan dari sel 202, 203, dan 204. Skeleton mengendalikan pengawasan dan memanggil pengawasan ketiga sel. Dalam rekaman CCTV, ketiga zombie itu tidak ada hubungannya dengan manusia. Kulit mereka hitam kebiruan, seperti kayu lapuk yang basah kuyup, dengan serpihan-serpihan besar berjatuhan, memperlihatkan tekstur merah tua di bawahnya. Ia berjuang dengan gelisah, mencoba melepaskan diri dari rantai yang melilit tubuhnya, atau meraung ke arah kerangka yang menjaganya. Hah, gelombang. Xiao Xiao dan Benny terbang kembali dari luar. Katanya, Paman, masih level 19. Belum ada perbaikan sama sekali semalam. Tampaknya kedua hantu itu pergi bersama untuk memeriksa level. Jangan khawatir. Beri makan perlahan-lahan. Cepat atau lambat akan mencapai level 20, kata Wu Heng. Mampu menembus level 19 dalam satu hari sudah merupakan awal yang baik. Selama Anda terus memberi makan inti mayat, seharusnya tidak sulit untuk mencapai level 20. Dan, menurut spekulasinya sendiri, zombie yang diubah oleh profesional semacam ini lebih mudah berevolusi daripada zombie biasa. Oh, apakah aku akan menyebutkannya lagi kali ini? Kata Xiao Xiao sambil tersenyum. Wu Heng berkata, Glenda, kalian masing-masing akan mengambil satu. Baiklah, Xiao Xiao setuju. Benny berkata dari samping. Biarkan Xiao Xiao yang menamainya. Aku tidak punya nama yang bagus. Yang penting ikut. Biarin aja paman yang nyebut namanya. Itu nomor 1 dan nomor 2. Kedengarannya jelek banget. Kata Xiao Xiao sambil melayang. Saya lihat. Orang-orang berlomba-lomba untuk memberikan nama karena mereka pikir nama mereka sendiri jelek. Kalau begitu saya akan mulai memikirkannya sekarang, supaya saya tidak terjebak ketika saatnya tiba, kata Benny. Glenda, yang berdiri di samping, juga mengalihkan pandangan dari buku dan melirik ke sini. Wu Heng melanjutkan, Xiao Xiao, bawalah alkemis kerangka ke sini dan minta dia membawa buku catatan itu. Oh, baiklah, Xiao Xiao setuju dan langsung terbang keluar. Saya duduk di ruang pemantauan dan menunggu sebentar. Xiao Xiao kembali melalui dinding dan menunjuk keluar pintu. Aku datang. Mencicit gelombang. Pintu terbuka dan sang alkemis kerangka masuk sambil membawa buku catatan. Berdiri tidak, jauh dari situ. Dia membungkuk sedikit. Berdiri, kata Xiao Xiao Piao yang ada di depan sambil membusungkan dadanya. Wu Heng menatapnya dengan tidak senang. Lalu berkata kepada tengkorak alkimia, biarkan aku melihat buku catatannya. Buku catatan itu diserahkan, dan Wu Heng membukanya dan mulai membaca. Teksnya ditulis dalam bahasa dunia lain. Sekalipun buku catatan itu hilang, mungkin akan sulit untuk menguraikannya di dunia ini. Cukup balik untuk melihat rekaman terkini hari ini. Informasi dasar subjek percobaan. Laboratorium 202. 1. Penampilan. Kulitnya berwarna ungu kebiruan. Lebih gelap dari kulit zombie biasa, dan kulitnya terkelupas dan digantikan dengan kulit baru. Area setempat, seperti siku, lutut, dan sepanjang tulang belakang di punggung, sedikit menggelap, tampak seperti bercak-bercak yang hampir hitam. Tingginya tumbuh hingga 2 meter, anggota badannya tebal, otot-ototnya terlihat jelas, dan jaringan ototnya bengkak. Ketiga subjek percobaan mulai menumbuhkan garis sayap sekitar 5 cm di punggung mereka, yang mirip dengan sayap subjek percobaan kumbang badak.
Diperkirakan bahwa setelah mereka dewasa sepenuhnya, mereka akan memiliki organ fungsional yang mampu terbang atau meluncur. Catatan, pada sel 203, subjek eksperimen memiliki kontur mata baru di atas tulang alis kedua matanya. Arah evolusinya saat ini belum pasti. Kedua, kinerja perilaku, mudah tersinggung, kejam, dan tidak bisa berkomunikasi. 3. Rencana percobaan lanjutan. Sampel virus dapat diperoleh terlebih dahulu dan dibedah sebelum transformasi untuk mempelajari struktur organ internal atau nilai obatnya. Melihat catatan eksperimen, Wu Heng mengerutkan kening. Ketiga zombie itu menumbuhkan sayap. Ini mungkin terkait dengan virus yang disuntikkan. Racun mayat itu sendiri diekstraksi dari tubuh dan disimpan saat Sanshan masih menjadi Raja Mayat. Ciri khas Sanshan adalah bentuknya yang menyerupai kumbang badak dan memiliki kemampuan terbang. Ini bukan hal yang buruk. Bisa terbang juga merupakan keuntungan yang baik. Sedangkan pada subjek percobaan di sel 203, garis luar mata muncul pada posisi tulang alis yang menunjukkan arah evolusi. Bagaimana kabarnya? Tanya Glenda. Wu Heng menyerahkan rekaman eksperimen itu kepadanya. Glenda dan Benny berkumpul untuk melihatnya. Xiao Xiao membiarkannya membacanya, tetapi ia tidak mengenali kata-kata di dalamnya. Setelah membacanya, kembalikan laporan tersebut kepada sang alkemis. Wu Heng berkata, lanjutkan memberi makan inti mayat. Untuk otopsi, aku akan mengatur kedatangan koroner sebelum mereka berubah ke level 20. Sang alkemis kerangka mengangguk, memberi hormat lagi, lalu berbalik untuk pergi. Glenda berkata, sepertinya berjalan baik. Yah, kurasa tak lama lagi kekuatan kita bisa ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Wu Heng mengangguk. Xiao Xiao bertanya, Paman, bagaimana Anda akan menjelaskan kerangka terbang ini kepada Vatikan? Aku punya begitu banyak kerangka level 20. Perlukah aku menjelaskannya kepada mereka? Wu Heng merapikan pakaiannya. Hehe, Paman bodoh sekali. Apa yang kau bicarakan? Wu Heng melanjutkan. Tunggu sebentar. Aku akan bertanya pada Li Yahong apakah dia baik-baik saja. Lalu kita bisa kembali. Ketiga hantu itu mengangguk dan terbang ke samping untuk mengobrol. Wu Heng mengeluarkan telepon satelit dan menghubungi nomor Li Yahong. Telepon berdering 2 kali sebelum dijawab. Halo, suara Li Yahong terdengar. Ini aku. Di mana aku? Tanya Wu Heng langsung. Li Yahong berkata, ada di pabrik farmasi. Apakah kamu perlu aku ke sana sekarang? Tidak perlu. Sama saja kalau aku bicara di telepon. Apakah ada perubahan di markas akhir-akhir ini? Wu Heng bersandar dan bertanya dengan santai. Hari-hari ini, kami telah menyelidiki pangeran kedua dan menangkap para profesional level 18. Tetapi pangkalan tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang saya punya waktu. Sebaiknya saya bertanya tentang situasinya. Li Yahong terdiam sejenak, lalu berkata, ada 2 hal utama. Pertama, pangkalan Qi Hancai di Korea Selatan telah melakukan perdagangan makanan dengan beberapa pangkalan di barat. Di kota Yangtong, markas besar mengirimkan buku-buku jimat, tetapi itu bukan asli, melainkan fotokopi. Jika Anda menginginkan yang asli, Anda perlu bernegosiasi. Kami telah menghubungi pangkalan barat melalui radio sebelumnya untuk berdagang makanan. Namun, masih ada beberapa kendala transportasi. Dan hal ini masih tertunda hingga saat ini. Sepertinya kita bisa datang ke sini untuk berdagang. Buku-buku jimat juga dikirimkan kepadaku. Ini cuma fotokopi, jadi bukan masalah besar. Yang penting, lihat apakah ada ilmu di dalamnya yang bisa dimanfaatkan. Salinan juga dapat diterima. Tidak apa-apa. Salinannya saja sudah cukup, kata Wu Heng. Tunggu sampai dikirim dari kota Yangtong. Baru saya kirimkan, kata Li Yahong. Oke, Wu Heng kemudian bertanya, bagaimana kabarnya di pabrik farmasi? Sangat bagus, produksinya bisa dijamin 50.000 tablet per hari. Selain itu, obat ini juga memiliki efek terapeutik pada beberapa penyakit dasar. Semua orang menyebutnya obat ajaib, ujar Li Yahong dengan penuh semangat. Bagus kalau berhasil. Apa bahan bakunya cukup? Dari perspektif saat ini, itu bisa bertahan selama sekitar seminggu. Dan kemudian perlu diisi ulang. Teruskan produksinya. Aku akan mencari cara untuk mendapatkan bahan-bahannya. Dimengerti.
Aku akan datang menemuimu setelah salinannya dikirim. Wu Heng tersenyum. Oke. Setelah menutup telepon, Wu Heng berdiri dan memanggil hantu itu kembali. Buka gerbang dan kembali ke benteng set. Makan malam. Wu Heng duduk di meja makan. Wen Manxia menyantap 2 suap sederhana. Lalu meletakkan sendok garpu dan berkata lembut. Tuan, utusan yang kita atur sedang dalam perjalanan. Kita bisa membicarakannya di sini. Lalu pergi ke kota tempat pangeran kedua berada. Saya mungkin tidak dapat menemui utusan itu saat dia tiba. Bagaimanapun, saya masih harus kembali dan menonton pidato pangeran kedua. Kalau begitu, kamu bisa mengaturnya. Oke. Dan gadis kecil yang kamu berikan kemarin telah ditugaskan untuk membantu di asosiasi kota. Meskipun dia hanya seorang staf dan bukan anggota asosiasi, dia masih bisa berhubungan dengan beberapa profesional dan belajar dari mereka, kata Wen Manxia. Sejak memiliki anak, kepribadian Wen Manxia menjadi lebih lembut dan baik. Saya juga diatur dalam asosiasi lokal. Di matanya, kami adalah pengkhianat kemanusiaan. Semuanya dipromosikan di sana. Apa yang bisa dipahami seorang anak? Lambat laun ia akan mengerti apa yang sedang terjadi, kata Wen Manxia sambil tersenyum. Kau saja yang atur. Asal jangan membuat kami kesulitan. Wu Heng tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Wen Manxia mengangguk. Guru, apa rencana ke depannya? Aku akan kembali dan mendengarkan pidato pangeran kedua. Aku akan memberitahu kalian jika ada perubahan. Wu Heng juga meletakkan sumpitnya. Wen Manxia tersenyum dan mengangguk. Kita bisa tinggal bersamamu selama 2 hari lagi. Hartel juga melirik sedikit ke sini. Menginap di benteng set selama 2 hari. Wu Heng mengenakan topi kondektur kereta dan kereta hantu muncul di depannya. Jika ada bahaya, gunakan tiket itu untuk pergi ke Pulau Harta Karun. Menyelamatkan nyawamu adalah hal terpenting. Wu Heng mengingatkan lagi. Saya mengerti, Guru, kata Wen Manxia sambil tersenyum. Lalu menggendong anak itu. Selamat tinggal, Ayah. Wu Heng tersenyum dan berkata, Selamat tinggal. Setelah berkata demikian, dia naik ke kereta dan menghilang. Setelah tiba di kota Nirali, diteleportasi ke ruang pribadi yang kosong, menunggu pidato. Besok, kota Nilali, panggung tinggi yang dibangun dari marmer putih berkilau dengan kilau hangat di bawah sinar matahari. Tak lama kemudian, sekelompok besar penjaga muncul. Setelah memastikan keamanan tempat kejadian dan lingkungan sekitar, seorang pria berambut pirang mengenakan jubah emas indah dan mahkota berhiaskan permata muncul di dasar panggung. Sekelompok penyair mulai merapal sihir amplifikasi untuknya, untuk memperkuat gambar dan kata-kata. Setelah semuanya siap, saat terompet yang penuh semangat berbunyi di angkasa, alun-alun tiba-tiba menjadi sunyi. Pangeran kedua berjalan mantap ke tepi panggung. Posturnya setegak pohon pinus. Wajahnya menampakkan keyakinan dan senyum, lalu melambai kepada semua orang. Lalu, di bawah tatapan semua orang, melihat ke belakang, kerajaan kita telah melewati banyak badai dan kesulitan serta rintangan yang tak terhitung jumlahnya yang mencoba menghentikan kita untuk maju. Pangeran kedua berdiri di panggung tinggi, dengan senyum di wajahnya, dan mulai berbicara dengan keras. Wu Heng duduk di kamar pribadi di bar. Dengan menggunakan kemampuan kehadiran ilahi, dia menyaksikan pidato di kejauhan melalui seekor burung pipit kerangka di bawah atap. Mengetahui itu adalah konspirasi. Tidak perlu mengambil risiko. Tidak lama kemudian, ketiga hantu itu terbang kembali. Dan Wu Heng juga melepaskan keadaan kehadiran Tuhan. Bagaimana? Tanya Wu Heng. Glenda berkata, seorang profesional level 12. Kata-katanya cukup mengesankan. Dan orang-orangnya mudah terinspirasi dan bersemangat. Saya tidak yakin apakah dia pangeran kedua. Benny melanjutkan. Dari penampilannya, dia cocok dengan deskripsi sang pangeran. Tapi kalau dia pemeran pengganti, mereka pasti akan mencari orang yang mirip, atau menggunakan properti untuk mengubah penampilannya. Xiao Xiao mengerutkan kening. Apakah itu benar-benar dia? Wu Heng berkata, pasti ada orang yang mewakili pidatonya. Yah, memang seharusnya begitu, kata Glenda juga. Mari kita lihat apa yang terjadi di belakang dulu. Wu Heng melepaskan kehadiran ilahi lagi, dan kesadaran ilahinya jatuh pada skeleton Sparrow.
Ketiga hantu itu pun menembus tembok dan terbang ke udara untuk meneruskan menyaksikan alun-alun yang ramai itu. Ketika pidatonya selesai, pangeran kedua berjalan menuruni panggung diiringi teriakan, "Hidup pangeran! Semoga kerajaan makmur," dan perlahan pergi dengan kereta. "Xiao Xiao, tetaplah di sini dan lindungi aku. Glenda dan Benny, ikuti kereta kudanya." Wu Heng memberi instruksi dengan cepat. "Oke." Ketiga hantu itu mengangguk sebagai jawaban. Xiao Xiao tetap di sisinya. Sementara dua lainnya langsung terbang keluar. Pertemuan di alun-alun mulai bubar dan masa berjalan kembali. Dengan penambahan berbagai efek magis, orang-orang pun menjadi sangat gembira dan bergairah. Mendiskusikan tentang pemberantasan para pemberontak dan kekalahan mayat hidup untuk mendapatkan kembali tanah tersebut. Wu Heng mendengarkan melalui jendela. Ledakan gelombang. Tiba-tiba terdengar kutukan keras di luar jendela. Wu Heng langsung bersiap untuk bertempur. Xiao Xiao juga terbang kembali dan berkata, "Paman, ini arah yang ditinggalkan konvoi pangeran kedua. Apa ada yang tertipu? Aku tidak tahu." Wu Heng menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah ledakan melalui celah jendela. Awan asap tebal mengepul di depan mata. "Maukah kau pergi ke sana dan melihatnya?" Tanya Xiao Xiao lagi. "Tidak. Seharusnya orang-orang yang menyerang rumah pangeran sebelumnya, Glenda dan Bernie sebaiknya tetap di sana. Kita tidak perlu ikut campur." "Oke." Xiao Xiao mengangguk, lalu terbang ke ketinggian tertentu, sambil menatap ke kejauhan ke arah kepulan asap. Setengah jam kemudian, Glenda terbang kembali. Glenda berkata, "Kereta itu diserang sekelompok pria berjubah hitam. Si kembar sudah mati. Tapi sepertinya dia bertemu seseorang yang dikenalnya." "Seorang kenalan." Wu Heng mengerutkan kening dan menatapnya. "Cari sendiri." Glenda terbang ke dalam tubuh itu dan fotonya dibagikan. Di tengah kekacauan pertempuran, wanita berjubah itu perlahan mengembuskan asap tebal, yang kemudian berubah menjadi sekawanan binatang buas yang menyerbu di udara, menyerang para penjaga. Itu dia, seorang penyihir dari kultus hukuman ilahi. Bab 820 Pertempuran sudah dekat. Penyihir hukuman ilahi, Viola. Wu Heng sangat terkesan dengan penyihir yang mampu mengendalikan asap untuk bertarung demi dirinya. Ketika Raja Bajak Laut menyerang Pulau Harta Karun, penyihirlah yang membantunya menahan kepala pelayan Imiro. Kemudian, penyihir dan petinju tingkat 18 dari gereja hukuman ilahi datang ke pulau itu dan mencoba membunuhnya. Tetapi mereka ditipu oleh Imiro dan dekan tua, Gian Vito, yang membunuh petinju itu dan penyihir itu melarikan diri. Tubuh petinju itu diubah oleh Wu Heng menjadi pelayan kerangka saat ini, Kaxiu. Kemudian, karena takut penyihir itu akan membalas dendam padanya, Wu Heng menggunakan kemampuan nabi untuk mendeteksi penyihir itu. "Saya memeriksa lokasinya beberapa kali. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Gambar yang dibagikan berlanjut. Ada 5 pria berjubah hitam yang membunuh pengganti pangeran kedua di tempat, dan masing-masing dari mereka memiliki tingkat tinggi. Kota itu juga merupakan jebakan yang dipasang oleh pangeran kedua. Saat pihak lain muncul, jendela-jendela di sepanjang jalan terbuka dan anak panah yang terukir sihir ditembakkan dengan lebat. Ledakan, guntur, dan kilat memenuhi seluruh area. Kemudian terjadilah pertarungan antar pendekar level 18. Gerombolan pasukan mulai bermunculan dari jalan-jalan sekitar dan menyerbu ke area pertarungan. Suara pertarungan, skill, gulungan sihir, dan efek memukau lainnya memenuhi seluruh jalan. Ledakan gelombang. Terjadi ledakan lain yang memekakkan telinga. Kereta yang ditumpangi pengganti pangeran kedua langsung hancur berkeping-keping. Di bawah papan kayu yang rusak dan kandang kuda, Anda dapat melihat sosok yang mengenakan jubah brokat. "Mundur!" Seseorang berteriak keras. Para lelaki berjubah hitam di sekitar mereka langsung berhamburan dan mengungsi. Ada yang menyeberangi gedung. Ada pula yang langsung menyerbu kerumunan di alun-alun. Orang-orang dari kerajaan mulai berlarian dan suasana pun menjadi makin kacau. Area pertempuran semula ditinggalkan dengan sejumlah besar mayat prajurit dan tubuh seorang pria berjubah hitam. Salah satu pembunuhnya tewas. Selagi mereka menyaksikan, sesosok hantu muncul dari tubuh lelaki berjubah hitam itu, dengan cepat menghilang dalam kekacauan, dan melarikan diri ke kejauhan. Glenda berkata pada Bernie, "Pergilah dan lahap hantu itu."
dan aku akan mengejar orang itu. Benny mengangguk dan mengejar ke arah hantu itu melarikan diri. Glenda mengikuti sosok yang berubah menjadi asap dan mengejarnya sampai keluar tembok kota. Pihak lain terus melarikan diri lebih jauh ke dalam hutan, lalu berhenti mengejar. Ia ragu-ragu sejenak, menatap ke arah di mana ia menghilang. Lalu dia berbalik dan terbang kembali. Layar bersama berakhir. Wu Heng melepaskan Granda lagi. Glenda bertanya, apakah itu wanita itu? Dilihat dari penampilan dan kemampuannya, dia pasti penyihir yang sebelumnya. Kenang Wu Heng dalam hatinya. Menurut persepsi sang nabi, ketika penyihir meninggalkan Pulau Harta Karun, dia sedang menuju kerajaan Yeko. Tampaknya kultus hukuman ilahi telah menjalin kontak dengan kerajaan Yeko sejak lama. Xiao Xiao agak bingung mendengarnya. Siapa dia? Bagaimana kami bisa kenal penyihir? Glenda menjelaskan. Ketika pamanmu masih menjadi Archdeacon, ada seorang wanita yang bisa menghembuskan asap dan berubah menjadi binatang. Buas. Mata Xiao Xiao berbinar. Itu dia. Kenapa dia ada di sini? Glenda melanjutkan. Dia pasti disewa oleh pangeran tertua untuk datang ke sini dan membunuh pangeran kedua. Apa mereka tidak tahu itu palsu? Paman bisa melihatnya. Karena mereka sudah bertindak. Mereka mungkin tidak menyadari itu palsu. Atau mungkin mereka bertindak atas perintah. Dan tidak ada yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka tahu. Analisis Granda. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa. Tidak masalah apakah dia ada di sini atau tidak. Jika kita bertemu lagi nanti, mari kita selesaikan bersama-sama. Glenda tersenyum dan berkata, saya menjadi semakin percaya diri. Ya, paman jauh lebih berani dari sebelumnya. Saat mereka sedang berbicara, Benny terbang kembali dari luar. Ia melirik kedua jiwa itu dan berkata, Wu Heng, aku melahap jiwa seorang pria berjubah hitam dan mendapatkan beberapa ingatan yang tersebar. Ketika aku kembali, aku menemukan seseorang sedang memeriksa mayat itu. Mereka mungkin dari perkumpulan rahasia atau rombongan pangeran kedua. Setelah memeriksa mayat itu, mereka menggunakan teleportasi untuk pergi. Nada bicara Benny sedikit terburu-buru, dan dia mengucapkan paragraf panjang dengan cepat. Habisi hantu lelaki berjubah hitam itu. Saat ini, dari sudut pandang Glenda, Benny mengejar hantu yang melarikan diri. Tidak ada yang aneh dengan melahap hantu. Namun saat dia mendengar seseorang bertanya tentang mayat itu, raut wajahnya berubah. Apakah ada ahli nujum di sini juga? Wu Heng berkata, jangan khawatir, aku akan melihat situasinya. Benny mengangguk, berputar di udara, dan langsung menuju ke tubuh itu. Hal pertama yang dibagikan adalah pecahan memori pria berjubah hitam level 18. Semasa mudanya, pria berjubah hitam itu adalah seorang bandit yang menjarah desa-desa dan memperkosa perempuan. Ia adalah seorang pemimpin bandit yang terkenal. Kemudian, sebuah sekte bernama Sekte Tianze muncul di desa untuk berkhotbah. Para bandit menyerang dan merampok di malam hari, tetapi dengan mudah dikalahkan oleh Sekte Tianze. Mereka berlutut dan menyembah patung aneh itu. Pada hari-hari berikutnya, ia secara bertahap menjadi tulang punggung gereja karena bakatnya yang tinggi dan kekejamannya. Setelah kematian uskup generasi sebelumnya, ia menjadi uskup baru. Berikutnya, ada beberapa adegan terkini yang lebih jelas dalam ingatanku. Di sebuah ruangan yang indah, tirai beludru tebal ditutup rapat, menghalangi cahaya dari luar. Hanya ada sedikit cahaya yang membuat ruangan tampak terang. Di seberangnya, seorang pria parubaya dengan rambut coklat pendek, alis tebal, mata dingin, dan wajah tegas duduk tegak di kursi yang indah. Dia mengenakan jubah ungu dengan pola rumit yang disulam dengan benang emas. Karena kamu sudah datang ke sini, kamu pasti sudah menyetujui persyaratan yang aku tawarkan. Yang mulia, selama Anda menepati janji, saya akan membantu Anda duduk kokoh di singgasana tertinggi. Pria berjubah hitam itu berkata dengan lembut. Pria di seberangnya sedikit mengangkat bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Selama kau melakukannya dengan baik, luas wilayah kerajaan Yeke akan cukup bagimu untuk mendapatkan ketenaran. Pria berjubah hitam itu berdiri sedikit dan memberi hormat. Sekte Tianze akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Yang Mulia mencapai ambisinya.
Turun dan bersiap. Kalian akan berkemah di kota Erjiro dulu dan menunggu yang lain tiba. Ya, gambarnya berubah lagi. Di dalam rumah kayu yang redup itu, ada 5 sosok yang duduk atau berdiri. Wanita yang duduk di pojok mengeluarkan selembar perkamen kusut, meletakkannya di atas meja kayu di tengah, dan berkata, "Ini daftar pedagang bangsawan yang meninggalkan kota hari ini. Jika pengganti bicara itu terbunuh, semua orang di kota akan berada dalam bahaya, dan akan sulit bagi seluruh kota untuk beroperasi secara normal." Perkamen-perkamen itu diedarkan satu demi satu. Setelah orang terakhir selesai membacanya, mereka semua menyatakan persetujuannya dengan pendapat ini. Pria kekar yang duduk di pintu berkata, "Kalau begitu, bersiaplah dan saksikan pidato-pidato di kota. Kalau ada kesempatan, bunuh si kembar." Semua orang mengangguk dan menyetujui rencana itu. Klik gelombang. Adegan kenangan terakhir hancur. Kemudian, adegan medan perang dibagikan. Setelah melahap hantu yang melarikan diri, Benny kembali ke tempat pertempuran. Para penjaga mulai membawa jenazah dan membersihkan kekacauan itu. Jenazah pria berjubah hitam yang tertinggal dibawa sendirian ke sebuah rumah di dekatnya. Tak lama kemudian, sesosok berkerudung muncul di depan mayat itu. Benny berjalan ke depan dan mengamati dengan saksama. Hanya matanya yang terlihat di seluruh wajahnya, yang tertutup sepenuhnya. Dilihat dari matanya yang tua dan kerutannya, dia seharusnya seorang lelaki tua. Orang tua itu berjalan mendekati pria itu dan membuka tudungnya, memperlihatkan wajahnya yang penuh bekas luka. Dia mengamatinya dengan saksama beberapa kali, meminta pengikutnya untuk menjaga pintu, lalu mengeluarkan gulungan sihir dan merobeknya. Saat gulungan itu terbuka, kekuatan kematian yang dahsyat menyelimuti mayat itu. Lalu, mayat itu tiba-tiba duduk. Matanya yang berawan menatap ke arah orang yang menggunakan gulungan itu. Bukan necromancer, tetapi kemampuan yang dilepaskan melalui gulungan keterampilan. Tampaknya pihak lain sudah sepenuhnya siap. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam dan tua terdengar dari bawah kap. "Apakah kamu dijodohkan oleh pangeran tertua?" Mayat itu menjawab, "Ya, ada berapa orang di antara kalian?" Mayat itu menjawab, 5. "Di mana tempat berkumpulmu?" Mayat itu menjawab, "Di kabin pemburu yang terbengkalai di utara kota." "Apa rencanamu untuk masa depan?" Rencananya semuanya mendadak. Tidak ada rencana pasti. Pertanyaan terakhir, orang tua yang menggunakan gulungan itu terdiam sejenak, lalu bertanya, "Apakah kamu yang menyebabkan hilangnya para pejabat yang disebutkan di atas?" "Tidak." Setelah mayat itu menjawab, ia berbaring telentang lagi. Tetapi ketika lelaki tua itu mendengar bahwa bukan kedua kata itu yang dimaksud, matanya tiba-tiba membeku. Orang-orang ini tidak melakukannya. Dengan kata lain, ada profesional tingkat tinggi lainnya di kota itu yang juga menargetkan mereka. Mata lelaki tua itu berubah. Dia berdiri di sana cukup lama sebelum bergerak dan berjalan mendekati mayat itu untuk memeriksa tubuhnya. Setelah melepaskan semua peralatan dan cincin luar angkasa, dia memasukkannya ke dalam cincinnya sendiri. "Masuk!" teriak pria itu di luar pintu. Pelayan yang menjaga pintu masuk. Pria itu terus merobek gulungan itu, dan lingkaran teleportasi muncul di bawah kakinya, lalu menghilang tanpa jejak. Layar bersama berakhir. Wu Heng membebaskan Benny lagi. Glenda bertanya, "Informasi apa?" Xiao Xiao berdiri di samping, juga menunggu untuk mendengar apa yang sedang terjadi. Wu Heng menceritakan apa yang dilihatnya kepada dua hantu lainnya, termasuk pria berjubah hitam dari Sekte Tianze, yang mencapai kesepakatan dengan pangeran tertua untuk membantunya mengamankan tahta. Jenazahnya diperiksa oleh sekelompok orang tak dikenal. Total ada 5 orang. Tempat berkumpul mereka sebelumnya adalah sebuah rumah kayu kosong di utara kota. Selesaikan dalam satu tarikan napas. Glenda mengangguk. Sayang sekali mayatnya diinterogasi. Benny mengerutkan kening dan bertanya, "Di foto itu, orang yang disebut Yang Mulia berusia setidaknya 40 tahun dan berambut coklat. Mengapa warna rambutnya berbeda dengan pangeran kedua dan putri kelima? Sudah pasti lelaki itu adalah pangeran tertua. Namun, penampilannya tidak seperti yang dibayangkannya." Glenda berkata, "Itu normal. Mungkin bukan perempuan yang melahirkannya. Wu Heng punya banyak perempuan. Belum lagi seorang raja tua.
Jangan selalu membandingkan dirimu denganku, kata Wu Heng dengan tidak puas. Benny tersenyum. Benar sekali. Aku tidak memikirkannya matang-matang. Wu Heng merenung sejenak, lalu melanjutkan. Mereka menggunakan gulungan teleportasi saat terakhir kali pergi. Aku tidak yakin apakah mereka masih di kota ini. Penny menirukannya. Jika aku ragu, aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Tidak apa-apa, sekalipun kita membunuhnya, kita mungkin tidak bisa mendapatkan mayatnya. Malah, itu akan menarik perhatian, kata Wu Heng. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Tanya Bernie. Jangan terburu-buru. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Terdengar langkah kaki berat dari luar jendela. Di lantai pertama kedai itu, juga terdengar suara ketukan pintu dan penggeledahan. Wu Heng melirik ke bawah jendela dan berkata, ayo pergi. Kita kembali bersembunyi sebentar. Lalu kembali lagi nanti. Dunia zombie. Saat keluar dari gerbang, itu masih ruang pemantauan. Wu Heng duduk di meja. Matanya tertuju pada buku-buku yang dijilid dengan kertas A4 di atas meja. Sampul terluar buku ini bertuliskan, segel rahasia. Li Yahong cukup efisien dan buku jimat telah terkirim. Ketiga hantu itu pun menoleh dan berkata, Paman, apa ini? Buku tentang jimat itu dipinjam dari manajer umum sebelumnya. Dan kali ini diantar, kata Wu Heng santai. Apakah itu akan berguna? Tanya Xiao Xiao. Aku tidak yakin. Coba lihat saja. Wu Heng melanjutkan. Coba lihat apakah ketiga zombie itu sudah naik level. Oh, baiklah. Xiao Xiao setuju dan langsung terbang keluar. Glenda dan Benny, di sisi lain, melayang dengan rasa ingin tahu di bahunya. Memandang buku-buku di tangan mereka bersama-sama. Buka halaman pertama dan Anda akan melihat gaya jimat di sebelah kanan. Di sebelah kiri adalah petunjuk dan penggunaan. Masih terlihat seperti buku bergambar fantasi. Dengan kata-kata seperti, dianugerahkan oleh Kaisar Giok, dan Yuan Juntao, muncul dalam teks. Agak mewah. Di dunia ini, Kaisar Giok seharusnya berada pada level yang sama dengan para dewa di dunia lain. Saya tidak tahu siapa yang akan menang dalam perkelahian. Bagaimana? Tanya Glenda. Kita mungkin tidak bisa menemukannya. Jadi kita akan meminta seorang ahli formasi untuk memeriksanya. Wu Heng memeriksanya dan ternyata tidak menemukan apapun. Jadi dia menyimpannya. Xiao Xiao juga terbang dari luar. Paman, masih level 19. Tidak ada perubahan. Peningkatannya telah melambat. Ya, ketiga hantu itu mengangguk. Senja, di tengah tembok yang runtuh di hutan belantara, ada 4 sosok berjubah hitam. Semuanya dengan ekspresi muram. Membunuh pengganti seperti itu berarti kita kehilangan 1 orang. Tak seorang pun tewas saat menyerang rumah pangeran. Tetapi 1 orang tewas saat membunuh penggantinya. Beberapa dari mereka tidak merasa kasihan sedikit pun terhadap rekan mereka yang telah meninggal. Lagi pula, mereka semua adalah rekrutan dari sekte yang berbeda. Mereka tidak saling mengenal sebelumnya dan tidak memiliki perasaan satu sama lain. Tetapi kematian 1 orang juga menyebabkan rusaknya kekuatan seluruh tim. Jangan salahkan orang lain atas kematianmu. Salahkan dirimu sendiri yang kurang kuat, kata seseorang dengan suara dingin. Aku tidak kasihan padanya, tapi aku khawatir itu akan menunda rencana masa depan kita. Mungkin penggantinya akan muncul besok. Berapa banyak dari kita yang sanggup mati? Pria kekar di pintu berkata langsung. Kita tahu ada orang lain yang tewas, tapi seluruh kota tidak. Ini akan menimbulkan kekacauan. Jangan ambil tindakan apapun selama beberapa hari ke depan. Yang Mulia akan mengirim bala bantuan, dan kita akan menyusun rencana selanjutnya. Yang lainnya menyipitkan mata dan melihat ke sini. Setelah ragu sejenak, seseorang berkata, baiklah, tidak masalah. Kalau begitu, mari kita tunggu kabar dari Yang Mulia. Orang kuat itu juga berkata, pertama, sembuhkan lukamu jika ada bahaya. 3 hari kemudian, Wu Heng kembali ke ruang pribadi kedai minuman. Saya mengirim hantu itu untuk melihat dan menemukan bahwa seluruh kedai minuman itu tutup. Wu Heng menyimpan pot kedap suara, mengeluarkan radio dan mulai menghubungi Wen Manxia. Wen Manxia, apa kabar? Tak lama kemudian, suara Wen Manxia terdengar dari seberang. Tuan,
Utusan yang telah diatur telah berangkat dan akan naik kereta ke kota tempat pangeran kedua berada. Baiklah. Pangeran kedua mungkin akan mengatur pembunuh bayaran atau semacamnya. Jadi sebaiknya kau berhati-hati di sana. Wu Heng memperingatkan. Ada apa? Wu Heng memberitahu Wen Manxia tentang apa yang dilakukan pihak lain kemarin ketika mereka bertanya tentang mayat itu dan tahu bahwa kau hilang dan kau bukan pangeran tertua. Wen Manxia juga mengerti maksudnya. Baiklah. Aku akan mengaturnya. Setelah mengucapkan beberapa patah kata dengan cepat, dia menutup telepon. Saya duduk sebentar selama liburan. Benny terbang kembali dari luar dan berkata, kami menemukan rumah kayu di utara. Tetapi tidak ada yang tersisa di dalamnya. Wu Heng mengangguk. Mereka sangat berhati-hati. Wajar saja kalau mereka tidak meninggalkan apapun. Kemudian, Glenda juga terbang kembali dari luar dan berkata, rumah pangeran sekarang kosong. Dari luar, masih ada penjaga yang menjaganya. Tetapi semua profesional level 18 di dalamnya sudah pergi. Rasanya hampir seperti kota yang sepi. Segala sesuatunya telah berkembang sampai titik ini. Dan rumah sang pangeran tidak lagi memiliki arti penting. Adalah hal yang normal bagi personel tingkat tinggi di dalam untuk melakukan evakuasi. Wu Heng mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Sekarang di dalamnya kosong. Jadi mengapa tidak masuk dan melihat apakah ada petunjuk? Bagaimanapun, itu adalah rumah seorang pangeran. Dulunya tempat ini adalah tempat tinggal sang pangeran, namun kemudian dijadikan tempat jebakan. Ayo kita pergi melihat-lihat rumah besar itu. Wu Heng berdiri, hantu itu pun menoleh. Di sebuah desa, 3 pria dan seorang wanita muncul di pintu masuk desa. Saat aku melangkah memasuki desa, 2 sosok datang ke arahku. Tidak ada pertukaran basa-basi antara kedua belah pihak. Dan sebuah lampu minyak verdigris di bawah. Ia berkata, benda aneh akan menyerap ki dan darah pengguna. Ini rambutnya. Lemparkan benda ini ke dalam lampu minyak dalam jarak tertentu. Dan benda ini akan membantumu menemukan target.